pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Haleluya. Selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan bagi saya dan saudara, sehingga malam hari ini kita dihimpunkan kembali di dalam rumah Tuhan untuk berbuat bakti kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita mulaikan ibadah kita malam hari ini. Dengan hati bersyukur kami datang kepadamu Tuhan, Tuhan yang baik di dalam hidup kami. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, selalu baru rahmatmu di dalam hidup kami. Dan pujian syukur kami naikkan di hadapan hadiratmu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, layak diagungkan di dalam tiap-tiap hidup kami. Sungguh nyata kasih Tuhan di dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu, menyembah Tuhan. Layakkan hidup kami Tuhan, kuduskan kami seluruh hidup ini biar berkenan dan layak di hadapan hadirat Tuhan. Pujian sembah kami, seluruh hidup kami persembahkan bagi Engkau Tuhan, Raja kami yang layak diagungkan, dimuliakan di dalam hidup ini. Kami mau memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Mari datang dengan hati bersyukur kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya.
bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau
Tuhan kami. Kemuliaan, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan kami. Engkau layak ditinggikan, diagungkan di dalam hidup ini. Untuk itu kami ada di hadapan hadirat Tuhan. Ini pujian sembah kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk bersorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat malam kembali bagi kita semuanya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara bersukacita malam hari ini. Haleluya. Mari sukacita kita bertepuk tangan kepada Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Datanglah dan bertata Tuhan dalam pujian kami. Haleluya. Berangkai jagat raya, mencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan dalam jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Sambil bangkit berdiri, memuji Tuhan. Yesus, katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan dalam jalan kebenaran. Kami rindukan, kuasa
masih mau mengagungkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita. Dia layak ditinggikan, Dia layak diagungkan. Haleluya. Bertepuk tangan. Haleluya. Menghancurkanku dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Dan menghancurkan tubuhku dan membebaskan jiwa. Dan bersorak dan puji nama Tuhan. Mari silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Dia Raja segala raja, Dia pemilik kehidupan. Itulah Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau lebih dalam menikmati hadirat Tuhan. Buka hati saudara, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Biar menjadi doa saya dan saudara malam hari ini kepada Tuhan, bahwa aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya. Puji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
diri Bapak Ibu Saudara. Mari nyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Diserahkan kepada hamba yang akan melayani Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kami. Karena Tuhanlah kami boleh ada sampai malam hari ini Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang minggu. Tuhan yang sudah memberkati kami dengan nafas kehidupan. Tuhan yang sudah memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani. Haleluya. Dan malam hari ini kesempatan kami boleh dapat berkumpul bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah akan Engkau, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu. Saatnya Tuhan kami akan bersama-sama kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jelas Tuhan, setiap benih yang akan kami dengarkan pada malam hari ini, biarlah jatuh di tanah hati kami yang baik. Benih ini akan tertanam dalam. Benih ini akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Karena kami telah siap untuk membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita semua ada karena kemurahan Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20.
2 Tawarik pasalnya yang ke-20, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Pasal ini terdiri dari 37 ayat. Tapi saya ajak kita, sebentar saya akan menyentil ayat-ayat yang ada di dalam pasal 10 ini, tapi kita akan baca hanya sampai ayat yang keempat. Halo, siapa yang ribut-ribut di atas? 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kita baca bersama-sama ayat ini. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayatnya yang kedua, dan ayatnya yang keempat sama-sama kita akan baca. Kemenangan atas Moab dan Amon. Akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Amon dan Bani Moab, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa sama-sama. 3. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita semua mungkin sebagian besar ya, kita sudah tahu mendengar kisah tentang Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda. Ada beberapa catatan yang saya ingin bagikan kepada kita pada malam hari ini. Ya. Dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Catatan yang pertama, masalah yang dihadapi oleh Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda. Masalah yang dihadapi oleh Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda. Dalam ayat 1 dan ayatnya yang kedua sangat jelas. Ada 3 bangsa yang bersatu. Ada 3 bangsa yang bersekutu. Bangsa Moab, bangsa Amon, dan sepasukan orang Meunim. Atau kalau saudara baca di dalam bagian yang lain itu penduduk Seir. Penduduk Seir ini adalah keturunan daripada Esau. Ya, keturunan daripada Esau. 3 bangsa, saya boleh katakan ada 3 kekuatan besar yang dihadapi oleh Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda pada masa itu. Itu catatan yang pertama, masalah yang dihadapi oleh Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda. Catatan yang kedua adalah tindakan Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda. Ya, saudara bisa dapatkan itu dari ayat 3 sampai ayatnya yang ke-21. Kita hanya baca tadi sampai ayat 4. Ya. Tetapi tindakan Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda, ya, saudara bisa temukan itu dalam ayat 3 sampai ayatnya yang ke-21 dengan cepat saya sampaikan. Yang pertama, takut. Ya. Saudara baca ayat 3 dikatakan Yosafat menjadi takut. Ya. Ada ketakutan yang dihadapi oleh Raja Yosafat.
ketika dia mendengar dari seorang yang menyampaikan kepada Raja Yosafat, ada bangsa, ada laskar yang besar. Dalam ayat 2 dikatakan, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin, ya, menyerang tuanku. Ini bukan hal yang mudah. Pasti takut. Meskipun raja pun mengalami ketakutan. Ini hal yang manusiawi. Yang kedua adalah mencari Tuhan. Saudara bisa temukan dalam ayat 3 dan sampai ayatnya yang kelima. Berikutnya, tindakan yang dilakukan adalah mengingat kebesaran Tuhan yang Tuhan pernah lakukan di masa lampau. Saudara bisa lihat dalam ayat 6 dan ayatnya yang ke-7 dikatakan, dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Bukankah ini bentuk satu ungkapan mengingat akan perbuatan Tuhan, mengingat akan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah lakukan bagi bangsa Israel secara umum? Bukankah Engkau Allah yang telah, ya, ayat 7, menghalau penduduk tanah ini, ya, dari depan umat-Mu? Mereka pernah diserang, tetapi Tuhan menolong mereka. Ya, berikutnya, tindakan yang mereka lakukan adalah menyadari akan keterbatasan mereka. Dalam ayat 12 dikatakan, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Menyadari akan keterbatasan mereka. Mereka tidak punya kekuatan, makanya mata mereka tertuju kepada Tuhan. Berikutnya, tindakan yang mereka lakukan adalah mendengarkan pesan Tuhan tentang strategi peperangan yang mereka akan hadapi melawan 3 kekuatan besar ini. Mereka mendengar apa yang Tuhan sampaikan lewat Roh Kudus yang sudah disampaikan, ya, dalam ayat 14, ya. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi Roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Seorang dihinggapi, Yahasiel dihinggapi oleh Roh Allah di tengah-tengah jemaah. Ya, ini seruannya dalam ayat 15. Tindakan yang mereka lakukan adalah mendengar pesan Tuhan tentang peperangan yang mereka akan hadapi. Berikutnya yang terakhir, tindakan yang dilakukan oleh Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda adalah sujud menyembah dan memuji Allah. Dalam ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21 dikatakan, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Dia berlutut, mukanya, ya, mukanya ke tanah, ya, sujud menyembah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel
dengan suara yang nyaring. Ini yang mereka lakukan. Catatan yang ketiga adalah tindakan Tuhan. Tadi ada tindakan Yosafat dan orang-orang Yehuda. Berikutnya catatan yang ketiga adalah tindakan Tuhan terhadap Raja Yosafat dan orang-orang Israel. Ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24 dikatakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Luar biasa. Tindakan Tuhan terhadap orang-orang Yehuda, Raja Yosafat. Ya. Apa yang dihadapi oleh orang-orang Amon, 3 kekuatan besar, bangsa yang besar. Bani Amon, Bani Moab, pegunungan Seir, orang-orang Meunim ini. Mereka tadinya bersekutu, mereka tadinya bersatu untuk menyerang Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda. Akhirnya saudara, mereka sendiri yang saling membunuh. Bani Amon, Bani Moab gabung bunuh penduduk Seir. Setelah penduduk Seir mati semua, kemudian Bani Amon dan Bani Moab, mereka sendiri yang saling membunuh. Tidak ada peperangan yang terjadi yang dilakukan oleh Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda. Itulah bentuk tindakan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, catatan yang keempat, menikmati berkat Tuhan. Dalam ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30 dikatakan, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Dalam hal ini 3 bangsa tadi yang sudah mati. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyak. Haleluya. Setelah mereka mati, 3 bangsa mati karena saling membunuh. Mereka menjarah harta benda milik daripada 3 bangsa tadi, Moab, Amon, dan pegunungan Seir. Mereka menjarah 3 hari lamanya mereka menjarah. Saking banyaknya harta benda yang ditinggalkan oleh 3 bangsa ini. Ada ternak, ya. Ada ternak, apalagi harta milik, ada pakaian dan barang-barang yang berharga. Ya, mereka rampas itu, mereka jarah itu dari 3 bangsa ini, saudara. Inilah berkat Tuhan yang dialami oleh orang-orang Israel. 3 hari mereka menjarah. Tidak cukup hanya 1 hari, tapi 3 hari mereka menjarah. Ayat 26 dikatakan, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Kalau saudara pernah, ya, ada kaset CD yang tulisannya lembah pujian, yaitu mereka mengutip dari kisah Raja Yosafat mengalahkan 3 bangsa tanpa berperang, hanya melalui puji-pujian seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang Israel melawan penduduk Yeriko. Ya.
Saudara, dari 4 catatan ini, saya mau mengajak kita untuk melihat beberapa hal. Apa aplikasi rohaninya bagi saya, bagi kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah terlepas dari persoalan hidup. Kita tidak akan pernah lepas dari masalah hidup. Ini hal yang pertama. Masalah yang kita hadapi berbeda-beda. Pergumulan yang masing-masing kita hadapi berbeda-beda. Suami menghadapi pergumulannya, istri menghadapi pergumulannya, tantangannya sendiri, peperangannya tersendiri. Dan mungkin terkadang peperangan yang kita hadapi itu seperti ibarat 3 kekuatan besar bangsa yang menyatu, bersekutu, berperang bagai laskar yang besar untuk menerkam kita, untuk menghabisi kita. Saya tidak tahu berapa besar pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu. Berperang atau bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan masalah rumah tangga, bergumul dengan masalah-masalah di kantor. Ya. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terkadang membuat kita menjadi takut, seperti Raja Yosafat. Ketika mereka mendengar, Raja Yosafat mendengar ada pangsa laskar yang besar hendak berperang melawan Raja Yosafat. Raja Yosafat menjadi takut, gentar, khawatir. Dan terkadang hal itu menjadi bagian kita. Masalah yang kita hadapi membuat kita takut, membuat kita cemas, khawatir dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu setelah COVID-19 yang puji Tuhan pemerintah sudah menyatakan statusnya sudah normal kembali ya. Tapi mungkin ada ekonomi yang masih goyang hari ini. Belum stabil seperti sebelum COVID. Itulah perjalanan kehidupan manusia. Kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada kita, kita tidak pernah lepas dari persoalan hidup. Kita tidak pernah lepas dari masalah kehidupan yang terus menimpa kehidupan kita. Coba saudara lihat dalam 1 Korintus pasal 10. Satu Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13. Ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oleh Rasul Paulus menyampaikan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu
Dalam hal ini orang-orang Korintus, jemaat yang ada di Korintus, Rasul Paulus sampaikan, pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang biasa. Rasul Paulus mau menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa pencobaan, pergumulan yang mereka hadapi, masalah yang mereka hadapi tidak sebesar dengan kuasa Tuhan yang sanggup menolong mereka. Makanya Rasul Paulus sampaikan, pencobaan itu biasa. Meskipun secara manusia itu besar. Secara manusia membuat kita takut. Secara manusia membuat kita khawatir. Tetapi Rasul Paulus mau mengajak jemaat di Korintus untuk naik level, untuk melihat bahwa di balik semua persoalan itu ada Tuhan yang besar yang sanggup menolong mereka. Semua tokoh-tokoh dalam Alkitab semua hadapi masalah. Ayub hadapi masalahnya sendiri. Raja Daud hadapi peperangannya tersendiri. Musa hadapi peperangannya sendiri. Semua ada tantangannya masing-masing. Saudara, hal yang kedua, makna rohani yang saya ingin sampaikan yang kedua. Kita mau mencari Tuhan dalam setiap masalah kita. Semua kita menghadapi persoalan, tetapi keputusan apa yang kita ambil dalam menghadapi pergumulan hidup itu? Saudara, dalam ayat 3, dalam ayat pembacaan kita tadi dikatakan, ayat 3 dikatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Keputusan apa yang kita ambil ketika kita menghadapi persoalan? Masing-masing kita jawab. Mungkin ada yang langsung telepon, dekeng, dan lain sebagainya. Orang-orang yang mungkin kita anggap bisa membantu kita, bisa menolong kita. Puji Tuhan kalau ada orang-orang seperti itu yang bisa Tuhan pakai. Ya. Tapi saya mau aja kita melihat prioritas utama adalah Yosafat ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Menghadapi 3 bangsa yang besar ini bukan hal yang kecil, saudara. 3 kekuatan besar menghadapi Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda bukan hal yang gampang mudah. Tapi dalam ketakutan Raja Yosafat dia mencari Tuhan. Haleluya. Saya mau ajak kita semua, mari yuk. Mungkin selama ini yang kita lakukan bukan mencari keputusan untuk mencari Tuhan. Tapi kita mencari hal-hal yang lain. Cari dukun kah? Cari orang-orang pintar kah? Mari kita mau kembali. Kita mau taruh komitmen di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Yuk kita mau kembali mencari Tuhan. Mari kita mau meminta keputusan untuk datang kepada Tuhan.
Saudara, ketika saya membaca ayat ini teguran datang kepada saya. Saya bukan orang yang tidak pernah alami persoalan, semua. Tapi saudara, Tuhan mau ajarkan saya secara pribadi. Ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Takut iya. Khawatir iya. Mari kita mau mencari Tuhan. Dalam menghadapi pergumulan yang kita hadapi masing-masing. Jangan cari manusia ya mungkin nomor sekian. Cari, utamakan Tuhan. Injil Matius pasal 6 ayat 33 bukan? Berkata, Injil Matius 6 ayat 33. Ayo sama-sama kita baca Injil Yohanes pasal 6 ayat 33. Injil Matius pasal 6 ayat 33 dan ayatnya yang ke-34. Ayo kita baca sama-sama. Kalau sudah dapat kita baca 2-3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 343. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan mau ajak kita untuk prioritas mencari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya apa? Kalau kita belajar dari firman Tuhan ini tentang hal kekhawatiran dari ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Semuanya ini tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian. Itu kadangkala tiga hal ini. Pakaian, makanan, minuman. Ini yang sering menjadi kekhawatiran kita. Makanya Tuhan sampaikan kepada orang-orang yang hadir mendengar pengajaran Yesus di atas bukit. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan dalam segala-galanya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Haleluya. Kalau ditambahkan itu berarti sudah ada atau belum ada? Ya. Yang ada ditambahkan Tuhan. Yang belum ada dikasih oleh Tuhan. Diberikan oleh Tuhan. Semuanya itu tentang makanan kita, tentang minuman kita, pakaian kita. Semuanya ditambahkan oleh Tuhan. Saya tidak melihat di sini ada yang masuk pakai baju robek-robek. Semua pakai baju yang baik, baju yang keren, baju yang ada yang mahal, ada yang murah, ada yang setega mahal. Haleluya. Itu bukti Tuhan pelihara kita. Syukuri itu. Kita mau cari Tuhan, hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, hal yang terakhir. Mari kita mau terus bersorak. Kita mau terus memuji Tuhan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda. Haleluya. Dalam pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-27. Haleluya. Ayat 26 tadi dikatakan. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang.
Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Haleluya. Siapa yang berbuat? Tuhan Allah yang bekerja. Mazmur pasalnya yang ke-60. Haleluya. Mazmur 60. Ayatnya yang ke-14. Haleluya. Mazmur 60 ayatnya yang ke-14, sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Dengan siapa? Dengan Allah, saudara. Bukan dengan manusia, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kebesaran nama kita. Bukan, tetapi dengan Allah. Haleluya. Raja Daud sampaikan, Raja Daud adalah raja yang penuh dengan kekuasaan, penuh dengan popularitas. Berperang melawan bangsa, bangsa lain kalah. Kejayaan, semua ada pada Raja Daud. Tetapi Raja Daud berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Bukan dengan kekuatannya, bukan dengan keperkasaan yang dia miliki, tetapi dengan Allah dia lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Roma pasalnya yang ke-8. Surat Roma pasalnya yang ke-8. Ayat 31 kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 31. Baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Haleluya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Siapa yang di pihak kita? Allah. Haleluya. Ini mengandung makna sama seperti yang disampaikan oleh Yesus tentang pokok anggur. Barang siapa tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kita. Jadi saudara, kita tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Ada hubungan. Kalau istilah anak muda, cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau yang satu
Cinta, laki-lakinya mencintai gadis, tapi gadisnya tidak mencintai. Ya, kasihan laki-laki. Sebaliknya, demikian. Kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Kita akan berbuat hal-hal yang besar dalam kehidupan ini. Haleluya. Itulah sebabnya mari kita mau melakukan 3 hal ini. Kita mau dalam kita menghadapi persoalan, mari kita mau datang mencari Tuhan. Dan mari kita mau terus memuji Tuhan. Sekali lagi, ada banyak hal yang terjadi ketika kita memuji Tuhan. Ada banyak hal pertolongan-pertolongan Tuhan yang engkau dan saya akan lakukan, alami ketika kita belajar memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tadi salah satunya, mereka hanya memuji Tuhan, mereka hanya bersorak. Tuhan lakukan penghadangan melawan 3 bangsa besar. Yosua menghadapi kekuatan tembok Yeriko. Tebalnya itu 2 kali, 2 kendaraan bisa lewat di atasnya. Sangat besar tembok itu, dikelilingi. Tetapi tembok itu roboh lewat puji-pujian. Ada yang melihat apa namanya ya, podcast ya. Siapa yang mantan Mongol ya. Dia mengatakan kekuatan orang-orang Kristen adalah pujian penyembahan. Gereja setan sedang berkembang, saudara. Gereja setan sedang berkembang. Saya membaca tadi malam di salah satu info, gereja di Eropa mengalami penurunan jumlah orang percaya. Banyak orang yang keluar Kristen dan menjadi ateis. Banyak. Ini tantangan gereja, saudara. Ada penurunan drastis. Gereja-gereja yang dulunya dipenuhi dengan umat-umat Tuhan berkurang. Baik Kristen, baik Katolik, gereja-gereja yang awalnya dipakai untuk menyembah Tuhan berubah jadi diskotik, berubah jadi kafe. Dan ini tantangan yang kita hadapi, saudara. Makanya penuhlah kita dengan Roh Kudus. Haleluya. Masalah kita hadapi, ya. Tapi apa keputusan yang kita ambil dalam menghadapi masalah itu? Mari kita mau mencari Tuhan. Mari kita mau terus memuji Tuhan. Iblis takut dengan pujian penyembahan. Mongol katakan mereka enggak berani masuk. Kalau ada puji-pujian yang dinaikkan, mereka enggak berani. Saya kurang ingat, tapi mungkin radius 5 km itu mereka takut. Kalau ada puji-pujian. Haleluya. Bangun mezbah di rumahmu. Bangun mezbah di kantormu. Iblis akan jauh. Haleluya.
Ada kuasa puji-pujian, ada kuasa di dalam penyembahan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Nyanyikan pujian Bapa Surgawi, ajarku mengerti. Haleluya. Bapa Surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya. Haleluya. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, haleluya. Bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari bersyukur kepada Tuhan.
berterima kasih kepada Tuhan. Kita ada semua karena penyertaan Tuhan. Kita ada karena anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Segala kemuliaan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pergumulan apa yang sedang kau dan saya alami? haleluya. Terima kasih. Mungkin pergumulan itu besar, berat, seperti laskar yang besar. 3 kekuatan bangsa yang datang menyerang Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda. Mungkin membuat engkau dan saya takut, gentar, khawatir, cemas. Itu manusiawi. Tapi engkau jangan tinggal terus dalam ketakutan itu. Mari kita mau datang mencari Tuhan. Datang mencari Tuhan. Ambil waktu untuk berpuasa seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Mereka datang mencari Tuhan dengan berpuasa. Haleluya. Mungkin engkau dan saya kita jarang berpuasa atau mungkin kita tidak pernah berpuasa. Mari lakukan doa dan puasa. Bangun kembali doa dan puasamu di hadapan Tuhan. Mungkin engkau lalai. Mungkin engkau tidak lagi berpuasa. Malam hari ini Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda memberikan contoh kepada kita. Dalam ketakutan mereka datang berkumpul. Raja Yosafat mengajak seluruh orang-orang Yehuda berkumpul di Yerusalem. Mereka datang berdoa dan mereka datang berpuasa, memohon pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mereka mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan pada masa lampau. Mereka yakin, mereka mendengar pesan-pesan Tuhan dan mereka yakini akan janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Mereka datang memuji Tuhan. Mereka datang menyembah Tuhan. Haleluya. Ada kegentaran yang dialami oleh orang-orang Israel. Pasukan-pasukan yang besar itu mati, kalah, binasa. Dan bangsa-bangsa yang lain gentar menghadapi orang-orang Israel dalam zaman Yosafat. Kegentaran itu dibuat oleh Tuhan terhadap bangsa-bangsa yang lain. Saya percaya dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Haleluya. Teruslah percaya kepada Tuhan. Teruslah menyembah Tuhan. Teruslah datang mencari Tuhan dalam hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya
hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku terus nyanyikan pujian ini, hatiku percaya, hatiku dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Natalianus Rompi untuk memimpin kita dalam doa syukur. Haleluya, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku Haleluya, haleluya. Sungguh hati kami percaya Tuhan, Kaulah yang mengatur setiap langkah hidup kami ya Bapa. Kami amini setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan di malam yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau boleh tegur kami lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa, sehingga kami tidak melupakan setiap ketetapan-Mu ya Bapa. Biarlah kami senantiasa memandang kepada-Mu ya Tuhan, dan biarlah ya Tuhan surga dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami senantiasa berdoa dan berpuasa ya Bapa, karena kami percaya Tuhan itu adalah kekuatan kami ya Tuhan untuk kami mengarungi kehidupan di dunia ini ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat malam yang indah ini Tuhan, yang Engkau boleh berikan kepada kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagai hamba-Mu ya Bapa, yang Engkau sudah pakai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau pakai lebih heran lagi ya Tuhan, dengan luar biasa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengurapan Engkau senantiasa curahkan kepada hamba-Mu ya Bapa, dan kami percaya Tuhan bahwa lewat hamba-Mu ya Tuhan, banyak jiwa yang boleh datang dibawa kepada Kamu ya Bapa, dan boleh mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa tuntun kami ya Tuhan, sertai kami ya Tuhan, dan biarlah hidup kami ya Tuhan senantiasa berkenan kepada-Mu ya Bapa. Ya Bapa yang baik, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan akan memberikan korban syukur kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ini tidak ada artinya dibanding dengan kasih-Mu ya Bapa. Namun biarlah ya Tuhan surga, Engkau senantiasa memberkati kami ya Tuhan, dan biarlah apa yang kami kerjakan ya Tuhan, Engkau senantiasa buat berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Ampuni kami ya Tuhan, sempurnakan doa kami ya Tuhan, dan kami akan memberikan korban syukur kami ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan memberi korban syukur kita
Ungkapan persembahan akan dijalankan ke tempat saudara masing-masing. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal.
ajaib. Bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara yang luar biasa. Haleluya. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu, pukul 7 malam, kebaktian rumah tangga di keluarga Max Kailem. Hari Kamis, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu, pukul 5 sore, latihan ibadah pemuda. Pukul 6:30 malam, ibadah pemuda. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian, Ibu Jane Istra. Musik, Else, Bapak Otniel, Gusti, dan Bapak Yohanes. Singers, Ibu Gloria Kailem, Ibu Hernita Ismay, dan Saudara Julius. Rebana, Angel, Fanny, dan Ein. Multimedia, Kreatif Tim. Kolektan, Ibu Dewi Yohanes dan Ibu Desi Musa. Aser, Bapak dan Ibu Hans Muntuan. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian, Ibu Rini Siahaan. Musik, Gusti, Gideon, Tria, dan Stephen. Singers, Ibu Yohana Medi, Ibu Yusda Yonas, dan Saudara Immanuel. Rebana, Vanessa, Vena, dan Amora. Multimedia, Kreatif Tim. Kolektan, Bapak Daniel dan Bapak Yonas. Aser, Bapak dan Ibu Petrus. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah tadi warta sepekan kita, kegiatan kita sepanjang minggu. Dan saudara, hari Rabu itu kebaktian rumah tangga keluarga Max Kailem. Saudara mungkin bertanya di mana rumahnya, nanti saya share loh saudara, tenang ya. Nanti di pastori, kita ibadahnya di sini, lalu segala sesuatunya diselesaikan di aula. Puji Tuhan. Dan pengumuman tambahan, nah ini kalau pengumuman tambahan lantas saya yang berkata-kata saudara. Ya. Sepertinya pemungut juga ya. Saya mengingatkan kepada kita semuanya buat janji iman kita, ini sudah bulan 7 dan masuk minggu kedua. Lalu sampai hari ini total janji iman yang sudah terdaftar ada 53.200.000 rupiah, dan yang sudah terkumpul baik yang sudah panjar dan ada yang sudah melunasi ada 17 juta. Puji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita dan saya percaya Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk menyelesaikan apa yang kita sudah janji di hadapan Tuhan. Haleluya. Tidak ada lagi pengumuman yang lain. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kehadiran kita malam hari ini. Saya percaya berkat ibadah jasmani terlebih rohani melimpah bagi hidup kita sepanjang minggu yang akan kita lewati. Immanuel, Tuhan beserta kita. Sambil bangkit berdiri kita nyanyikan pujian El Shaddai, El Shaddai. Ibu Gembala akan tuntun kita di dalam bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang baik. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Bapa yang sudah memberkati ibadah kami. Dan kami percaya seberapa banyak kami yang hadir telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan menyertai kami di sepanjang malam ini. Dalam setiap peristirahatan umat-Mu. Tuhan menjadi perlindungan bagi kami. Menjadi pagar api berkeliling setiap keluarga, rumah tangga, anak-anak-Mu. Sehingga semua aman dan terpelihara dalam kasih dan anugerah Tuhan. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Ampuni segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami. Dan sempurnakan ibadah kami menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Kami akhiri ibadah ini dengan keyakinan Tuhan sudah memberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan dan keteguhan iman untuk percaya kepadamu, mengandalkan Engkau, karena Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih banyak Bapa di surga. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, bahkan mungkin ada yang mengembalikan milik Tuhan, lipat gandakan apa yang tinggal pada mereka, supaya Tuhan mereka menikmati berkat yang berkelimpahan. Ada pujian syukur selalu naik di hadapan-Mu. Berkati dalam usaha, dalam tugas, dalam pekerjaan, apapun yang diusahakan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua
menjemput kita masuk di dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu.